Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan ngambil tema cara kerja inverter. Inverter nama lainnya ada beberapa ya, yaitu VFD yang artinya variable frequency drive. Kemudian VSD variable speed drive. Kemudian AC drive, ada juga yang mengatakan inverter drive. Cara kerjanya. Fungsi variable frekuensi drive mengatur kecepatan motor induksi sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Prinsip kerjanya, input tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC, kemudian dirubah lagi menjadi tegangan AC dengan besaran frekuensi yang dikehendaki sehingga dapat mengatur kecepatan motor. Aplikasi ini banyak digunakan pada industri atau pabrik. Sekarang kecepatan putaran motor. Jadi berdasarkan rumusnya itu NS sama dengan 120 F per P ya, di mana NS itu adalah kecepatan putaran medan stator, kemudian 120 ini ada konstantanya yaitu angka yang tetap, kemudian frekuensi, dan P jumlah kutub. Jadi untuk mendapatkan kecepatan putar kita bisa merubah kalau tidak frekuensi atau jumlah kutubnya. Kalau kita atur jumlah kutub ya, pengaturan tentu saja terbatas sekali. Tapi kalau mengatur frekuensi ya, yaitu dengan ring 0 sampai 50 Hz, kita bisa mendapatkan putaran yang variabel. Sekarang bagian dari inverter atau VFD. Yang pertama adalah rectifier, kemudian filter ya, dan inverter. Rectifier ini ada kumpulan komponen semikonduktor, di sini dioda. Kalau filter adalah lilitan dan kapasitor, inverter juga komponen semikonduktor ya, biasanya menggunakan tiristor. Rectifier bagian ini berfungsi untuk mengarahkan tegangan AC menjadi tegangan DC. Filter berfungsi untuk meratakan tegangan DC keluaran dari rectifier agar lebih rata, jadi memperhalus ripple tegangannya. Inverter merubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan teknik PWM, pulse width modulation. Dengan PWM ini bisa menghasilkan amplitudo dan frekuensi yang diinginkan dengan menghasilkan gelombang sinusoidal. Sekarang wiring diagram. Kita ambil referensi contoh produk dari Siemens yaitu tipe Sinamic V20 ya. Ini bukan iklan, ini hanya untuk pembelajaran. Di sini ada main sirkuit atau power sirkuitnya, kemudian kontrol sirkuitnya. Sekarang kita bicarakan untuk power sirkuit dulu. Di sini tegangan yang masuk bisa tegangan 1 pas atau tegangan 3 pas ya, 220 atau 230, atau tegangan 3 pas 380 atau 400 volt ya di sini. Kemudian outputnya adalah tegangan 3 pas, jadi motornya motor 3 pas. Ini adalah breaking resistornya. Kemudian kontrol sirkuitnya. Kontrol sirkuitnya ini seperti PLC ya, kontrolernya. Di sini ada inputan digital ya, digital input mulai dari 1 sampai 4 ya. Kemudian digital output yaitu untuk transistor output dan relay output. Untuk transistor output ini menggunakan arus DC ya, kalau relay output bisa AC dan DC untuk jadi komponennya bisa untuk aplikasikan untuk ke relay. Sekarang analog input ya, di sini analog input ini bisa menggunakan potensiometer ya. Potensiometer ini nanti bisa diaplikasikan untuk mengatur kecepatan putaran dari motor itu sendiri ya. Ini adalah tanda kabelnya harus shielded ya, untuk mencegah interferensi gelombang gelombang yang mengganggu ya, interferensi gelombang. Kemudian ini adalah analog input juga begitu. Kemudian di sini RS485 untuk komunikasi dengan peralatan yang lain. Sekarang ini agak detail dari kontrolernya. Di sini tadi itu ada digit analog input ya. Analog inputnya menggunakan
ring tegangan 0 sampai 10 volt. Ini untuk mewakili atau mensimulasikan frekuensi dari 0 sampai 50 Hz. Jadi bisa mengatur putaran motor dari 0 sampai kecepatan nominal dari motor itu, yaitu 50 Hz ya. 50 Hz bisa dikonversikan misalkan 1500 rpm atau 3000 rpm ya, tergantung dari tipe motornya. Nanti voltnya berapa, dengan rumus 120 Fp tadi kecepatan putarnya bisa diketahui ya. Demikian juga untuk digital input. Di sini digital input ini misalkan D1 untuk menerima data digital on dan off, kemudian putaran reverse, ini indikasi volt, kemudian JOG forward. Ini JOG ini maksudnya kalau kita tekan tombol motor itu akan berputar, tapi kalau kita lepas motor akan berhenti ya. Jadi berputarnya itu pada saat menekan, kalau kita lepas ya mati. Untuk keperluan tertentu kadang diperlukan seperti itu. Kemudian di sini analog output ya, ini indikator speednya, kemudian digital output untuk mengindikasikan running ya, motor berjalan, kemudian indikator volt, digital output yang kedua ini. Kemudian ini adalah instalasinya, kita gunakan MCB sebagai proteksi instalasi, kemudian VSD nya, kemudian motornya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang biasa dipakai. Misalkan di sini potensiometer untuk mengatur putaran dari motor ya, mengatur speednya motor. Kemudian di sini tombol digital input tadi, bisa untuk tombol forward, tombol on atau tombol off, tombol reverse ya. Kemudian digital output, ini adalah indikator-indikator misalkan running, volt dan sebagainya, itu menggunakan lampu-lampu indikator seperti ini. Demikian rekan-rekan sekalian penjelasan dari kami, semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.